Minggu depan kita akan sambung lagi dari poin yang keenam. Alasan kenapa Daud harus bertanya kepada Tuhan, dan alasan kenapa kita harus senantiasa bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 menimbulkan sebuah pertanyaan, atau ayat ke-19 dan ayat 23 menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Nggak bisa katakan pertanyaan besar, karena ayat 19, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maju apa dah? Maju. Tuhan bilang maju. Ketika yang baik-baik, akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan katakan maju, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 23, dia bertanya lagi sama Tuhan, maju apa enggak? Tuhan bilang jangan maju. Buat gerakan lingkaran dan lain sebagainya. Dan perhatikan kalimat ini baik-baik. Ketika kau mendengar derapkah langkah kaki, cepatlah kau keluar, karena Tuhan keluar berperang di depanmu. Ada pertanyaan besar begini, loh, Tuhan sudah berperang, kenapa harus menuntut bangsa Israel itu berperang? Loh, bukankah Tuhan sudah menyerahkan? Ya turunlah, matikan semua, kan selesai. Tuhan sentil saja begini kan habis. Tuhan hanya begini saja kan habis. Betul, betul. Bukankah Tuhan sudah berperang? Kenapa harus lagi bangsa Israel berperang? Kenapa Daud maju lagi? Kenapa harus pakai lembing, tombak dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan berkuasa? Tuhan katakan mati, mati. Ini kan pertanyaan. Tapi bagian yang keenam dari bagian ini yang perlu kita mengerti adalah begini. Dalam proses perjalanan hidup kita, ada bagian yang kita kerjakan, tapi ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Maka kenapa kita bertanya sama Tuhan? Ingat baik-baik, dalam perjalanan hidup ini ada bagian yang Tuhan menuntut kita harus kerjakan, tetapi ada bagian yang melampaui kekuatan kita, dan Tuhan sendiri yang bertindak di dalamnya tanpa campur tangan kita. Maka perhatikan, ketika Lazarus bangkit, waktu itu kan Lazarus mati sudah dikuburkan berapa hari anak-anak setelah minggu? 4 hari, sudah berbau busuk. Tuhan menghidupkan Lazarus dari mati yang bau busuk. Tapi ketika Lazarus keluar, ingat, ada yang masih terikat melilit di tubuh daripada Lazarus. Kain, mungkin dia keluar begini. Ada yang masih melilit. Pertanyaannya, bukankah Tuhan mampu menghidupkan Lazarus yang sudah busuk? Kain kafan itu saja, apakah Tuhan tidak bisa lepaskan itu? Tapi baru Tuhan perintahkan, tolong buka kain kafan itu. Artinya apa? Ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, tapi ada bagian yang kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, masalahnya adalah untuk mengetahui mana bagian Tuhan dan mana bagian kita. Kadang kita nggak tahu. Maka kita harus bertanya sama Tuhan. Kita harus bertanya sama Tuhan, Tuhan bagian apa yang saya harus kerjakan? Kalau Tuhan bilang gitar itu bagianmu karena saya sudah kasih talenta, jangan sampai angkat gitar dan katakan Tuhan silakan naik. Angkat drum besar-besar, Tuhan silakan naik. Angkat tinggi-tinggi, bikin tidak bunyi-bunyi. Karena Tuhan bilang, loh, saya sudah kasih talenta buat kamu gebukin itu. Saya sudah kasih talenta buat kamu untuk main gitar. Dan saya percaya kalau Tuhan main gitar sambil gitar bergoyang-bergoyang di situ, nggak ada orang, kita ketakutan luar biasa. Betul? Maka Tuhan kasih talenta buat kita, Tuhan kasih kemampuan buat kita. Mari kita kerjakan itu. Jangan sampai kita ditangkap gara-gara seatbelt. Kita bilang, Tuhan kenapa tidak ingatkan saya pakai seatbelt? Kita salahkan Tuhan. Iya. Kita mulai apa itu? Karena kita lihat dia cantik, dia hidungnya 25 cm ke depan. Semua bagi kita itu sudah cocok, rambutnya dari kepala sampai ke tumitnya ini kita sudah menjadi cocok buat kita. Kira-kira langsingnya sudah cocok buat kita. Langsung kita labrak saja. Setelah masuk dalam rumah tangga kita lihat cantik tapi kepala batu minta ampun. Cantik tapi kikir luar biasa. Langsung dia bilang nggak boleh kasih kirim uang buat keluarga saja. Langsung kita bilang, Tuhan kenapa Engkau menentukan nasibku begini? Loh, kita mulai katakan, loh, kita mulai salahin Tuhan. Loh, firman Tuhan jelas, ada aturan lainnya bukan?
seiman, harus dikumpulin, harus sungguh-sungguh di Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen adalah orang yang cinta Tuhan. Maka dia datang ke gereja pun berdoa sungguh-sungguh dulu. Belum tentu datangnya dengan firman Tuhan. Mungkin dia melihat yang cantik mana. Betul toh? Bisa saja dia datang karena memang sudah tidak kerja selama mungkin 10 bulan. Dia cari, datang habis kebagian cepat-cepat, kapan selesai Pak Pendeta itu ngecap-ngecap sana supaya saya bisa tanya. Ada kerjaan atau tidak? Motivasi dia belum tentu benar. Doain sungguh-sungguh, kumpulin sungguh-sungguh. Sehingga ketika masuk dalam rumah tangga, kita tidak pernah menyesal. Karena orang bukan menyesal, bukan sesuatu yang ada di depan, tapi ada yang sudah lewat. Dan menyesal yang sudah lewat tidak akan kembali lagi, bukan? Bagaimana? Yang sudah menjalani rumah tangga dengan mungkin pasangan yang belum seiman, berdoa sungguh-sungguh dan minta Tuhan menangkan pasangan kita, sehingga dengan demikian mereka juga seiman dengan kita, sehingga anak-anak kita tidak bingung ketika mengambil keputusan mau melangkah kemana. Amin. Maka di sini kita harus belajar untuk bagian ketiga. Ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, tapi ada bagian yang kita kerjakan dalam hidup ini. Dan untuk bisa memisahkannya, kita bisa harus bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan senantiasa berbicara melalui firman-Nya, menyatakan ini bagian yang kau lakukan. Mungkin ada ketika kita mendengar keluarga kita mengalami sakit, baik sakit kanker, sakit apa itu? Sakit kista, sakit apa lagi? Sakit tumor, sakit apa itu muntaber, kemudian disentri, kolera dan apa itu sentimeter dan lain sebagainya. Semua sakit-sakit dialami oleh keluarga kita itu disingkat menjadi komplikasi, begitu tahu. Kemudian kita bingung bagaimana mengambil keputusan. Kita berteriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan, tolong sembuhkan, tolong sembuhkan. Kita sudah berdoa puasa bukan 40 hari, tetapi 80 hari, 2 kali lipat, siang dan malam, tapi Tuhan tidak sembuhkan juga. Kemudian kita kecewa sama Tuhan, Tuhan kenapa? Langsung Tuhan bilang begini, ayat mungkin kekasih-kekasih kita sekarang kalau kita tidak bawa ke rumah sakit, Tuhan mau bilang begini, loh, bukankah sudah ada rumah sakit? Bukankah sudah ada dokter? Kenapa engkau? Bukankah saya sudah kasih kepintaran buat para dokter? Sudah ada fasilitas-fasilitas rumah sakit. Kenapa kau tidak bawa ke sana? Mungkin engkau, saudara dan saya berkata begini, loh, bukankah kita sebagai orang yang beriman? Betul? Pernah kejadian di Manado bukan? Ada seorang ibu yang punya persekutuan doa dan dia sungguh-sungguh dikatakan dia punya iman yang luar biasa. Ketika suaminya meninggal, dia tidak mau suaminya dikuburkan. Dia paksakan harus berdoa 40 hari sampai suaminya tidak hidup. Dia ditopang, dibikin semacam kayu salib, ini bikin menderita lagi. Sudah mati disalibkan, baru dipasang begini. Jadi dia bilang, lihat dia sudah hidup. Sampai 40 hari sudah berbau busuk. Polisi datang, langsung bawa kelompok terus berdoa dan ibu pergi ke sana dan mereka dijatuhi hukuman. Sedangkan mayat kita hidup. Artinya kita punya iman, kita punya percaya, tetapi iman yang percaya harus dilandasi dengan pengetahuan yang murni akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana bagian Tuhan dan mana bagian kita, sehingga kita tidak salah memilih dan salah menjalani hidup ini. Kenapa? Kalau itu bagian kita, mari kita jalan. Kalau itu bagian Tuhan, jangan ambil ini. Kenapa?